jam pagi itu sembari buka warung itu ternyata memang ya ada. Sekarang saya bisa mencocokkan, oh berarti ini benar gini, ini begini, kayak gitu. Kan ada istilah moksa gitu. Moksa itu berarti orang kalau sudah moksa itu kan kadang jasadnya kan hilang gitu. Itu bisa dikatakan sudah mati sempurna kan. Berarti orang yang sudah moksa itu nggak bisa lagi manitis atau reinkarnasi. Makanya kan kadang saya juga sering jumpai orang ngaku-ngaku gitu ditisani siapa gitu kan. Nah, padahal cerita-cerita orang kayak gitu kan katanya moksa kan gitu loh Budi. Nah, masa orang moksa itu isolitis kan nggak mungkin, katanya kan sudah sempurna kan gitu Budi. Yang mengaku dirinya sendiri itu biasanya malah enggak, biasanya yang tahu itu kan orang yang merasa dia sendiri. Kalau karma itu apa Budi? Ya karma itu perbuatan yang kita lakukan dulu di kehidupan sebelumnya, dan itu kita biasanya apa yang kita ucapkan itu mesti balik. Nah, karma itu ya mesti ada, makanya hati-hati ngomong. Kalau saya sekarang makanya sering ke diri sendiri kalau ada apa gitu balik lagi, oh mungkin dulu kehidupan sebelumnya saya pernah berbuat jahat dan saya harus menuntaskan. Ya ini mulai sekarang itu saya mulai umur berapa ini mulai diem, mulai mengevaluasi diri. Kalau ada yang mungkin saya ada ketipu atau apa gitu ya istilahnya. Mungkin di kehidupan sebelumnya itu saya pernah berbuat jahat, mungkin berbuat jelek gitu. Yaitu kita harus menyadari saya kayak mungkin ya dulu pernah berbuat, meskipun nggak saya langsung, mungkin keturunan saya dulu lah, ini saya yang harus membayar sekarang kayak gitu. Intinya apa? Menerima, berdamai pada diri sendiri. Ya mungkin ini saya yang memang harus membayar lunas karma yang pernah diperbuat leluhur saya dulu yang menitis ke saya, kayak gitu. Sampai berapa lama Budi orang itu menjalani karma? Ya kalau kita sekarang sudah berdamai dan berusaha mengikhlaskan, yaitu lunas, itu insya Allah lunas, pasti lunas. Yaitu caranya. Kalau kita gini, wong aku ini gak tahu macam-macam kok aku digawe ngene. Kalau kita nggak terima itu kan belum lunas membayar. Tapi kalau kita mungkin ya dulu pernah nipu gitu ya. Itu kan secara nggak langsung dia udah menabung ke semesta, leluhur saya dulu. Nah, nitis di saya ditipu. Oh, kalau saya nggak terima, aku nggak tahu ini kok ini. Ya ini besok bisa juga, besok keturunan yang nanti yang akan datang, ya tetap membayar karena kita belum melunasi karma yang dulu pernah diperbuat. Jadi intinya yaitu berdamai pada diri sendiri, mengikhlaskan yang sudah terjadi. Mungkin dulu pernah ini dan saya harus membayarnya sekarang. Udah itu diputus mata rantainya, itu udah enggak kelanjutan itu. Nah mulai sekarang yaitu makanya tetap berbuat baik itu. Meskipun sudah dihati-hati tapi ya tetap bleset itu namanya. Oh, jadi jika kita itu nggak bisa memutus rantai karma itu selama itu akan terus. Iya, kayak kita nggak terima loh, aku nggak pernah apa-apa kok dibuat gini. Padahal yang berbuat dulu itu kan leluhur. Nah, makanya kadang karmanya sebenarnya kena anaknya. Nah, kalau kita nggak mengikhlaskan, nggak berdamai pada diri sendiri, berdamai pada semesta, ya terus berulang, mata rantai itu nggak akan putus. Caranya untuk damai dengan semesta itu seperti apa Budi? Ya itu banyak, kita bisa grounding kalau zaman sekarang itu ya. Kalau mbah saya dulu itu udah ajarannya udah delama, itu menyerap energi bumi itu delama. Itu kan namanya berdamai dengan semesta, memeluk pohon gitu kayak gitu.
Mbah saya dulu itu. Sekarang makanya saya ikut kelas-kelas itu menyamakan apa yang pernah saya pelajari dari mbah saya dulu. Oh ternyata memang benar kayak grounding jam pagi itu sembari buka warung itu. Ternyata memang ya ada. Sekarang saya bisa mencocokkan. Oh berarti ini benar gini, ini begini kayak gitu. Namanya berdamai dengan semesta. Udah sering ya melakukan drama gitu ya, tiap hari di warung saya ini drama kayak dipijeti gitu. Memang langsung bersinergi dengan bumi. Manfaatnya apa Budi? Banyak. Ini saya enak ini kayak cekot-cekot gitu hilang samurat. Enak langsung saya ini drama ini. Kalau untuk spiritual efeknya apa kita akan melakukan drama itu? Kalau untuk kesehatan kan jelas dia kan kayak pijat gitu Budi kan. Nah kalau untuk spiritual gimana Budi? Ya itu bersinergi dengan bumi itu menyerap. Katanya bisa menyerap energi negatif. Dengan ini orang kalau dizolimi orang gitu ya malam itu nggak pakai sendal itu. Kalau dulu harusnya itu malam, cuma kadang malam itu nggak sempat bangun itu biasanya maghrib itu loh. Maghrib itu di depan itu langsung dengan tanah itu gedruk bumi itu 3 kali sambil ngobrol sambil ngomong ibu bumi bapak angkoso. Kakang kawah di hari-hari sedulur kepapat 5 pancer kaki danyang ini danyang dedanyangi dusun di mana saya gedruk itu tulung ngono rewang ngono apa kang dadi panyuwunku bakal kawujud kayak gitu gedruk 3 kali rahayu 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 kayak gitu. Saya itu perbendaharaan mantranya itu banyak tapi kadang ya nggak saya pakai saya cuma dengerin gitu. Sekarang malah saya pakai, sebelum-belumnya itu saya lupa kok tiba-tiba sekarang rame itu ya mantra-mantra itu pada bermunculan di medsos itu terus saya nyocokkan. Oh berarti mbah saya tuh berarti jauh ribuan tahun sebelumnya itu memang mantra itu sudah ada. Sekarang dimodif kata-katanya sendiri itu ya. Kayak dupa gitu ya ada. Malah sekarang saya bermunculan kembali itu. Oh ini kan bacaan saya dulu kok keluar. Berarti memang nenek moyang kita, leluhur kita dulu itu pinter-pinter. Kalau membuat mantra itu loh. Langsung ini. Kalau ini dupa ini ada. Tapi sekarang bisa kata-katanya bisa dirangkai sendiri. Tapi kalau kata saya gini. Niatin sun ngobong dupa kukusing jati rasa. Malanjar kukuse budul langit sapitu yen wis budul niatin sun ngobong dupa kukusing jati rasa malanjar kukuse budul langit sapitu yen wis budul kubengake jagat yen wis petuk suwono sak sejaku. Lah sampean yo napa kayak gitu. Hanya keluar rumah ada, buka warung ada. Dulu itu saya suka ngomong sendiri itu ya. Perbendaharaan mantranya itu banyak, baru dipakai-pakai itu sekarang. Biasanya kalau ada, Bude ini anakku nangis, biasanya pakai bahasa sendiri itu. Sekarang malah muncul lagi itu, rame. Nah, akhir-akhir ini kalau kita melihat alam semesta ini Bude, kayak kan sudah nggak bisa lagi dengan manusia gitu. Kalau menurut perhitungan orang Jawa, ini kan sudah musimnya kan musim tanam gitu, tapi kan masih hujannya kan kayak kan jarang hujan kan. Bahkan orang-orang petani itu kan sudah banyak yang rugi. Misalnya sudah tanam, udah keluar biaya banyak, tapi kan nggak hujan, nggak turun-turun. Dengan melihat fenomena ini merupakan pertanda apa Bu? Hujan belum turun. Nah, gitu. Barangkali ini penyebab dari mungkin manusia yang kurang introspeksi diri dengan alam atau bagaimana melihat fenomena alam ini? Iya. Ya belum waktunya aja, tapi kan bisa diapakan ini? Prediksi ya.
dikondisikan bisa. Ya itu kurang bersinergi dengan alam belum bisa. Kalau pengen hujan, kalau bahasanya itu ada biasanya pakai meditasi, pakai apa Ada itu? mantranya enggak, Budi? Hah? Ada mantranya enggak? kalau hujan, kalau nurunkan hujan ini nggak ada mantranya. Kalau menghentikan malah ada, mindah ada. Kalau itu pakarnya itu Pak D. Mindah hujan. Nggak usah pakai ritual bisa, Budi. Cuma mantra gitu aja. Kalau pakai enggak, pakai alat itu, pakai sapu. Sapu ditancepin apa itu, brambang. Itu Pak D itu biasa mindah itu, kadang pakai linggis itu. Mungkin alamnya kurang bersahabat. Kalau panas kena sholawat hari-hari. Iya, mungkin. Ya saya rasakan seperti itu, Budi. Makanya hujan pun enggak benar-benar hujan lah. Soalnya kan yang panas. Banyak kan sholawat itu, sholawatan.